Selamat datang di konten paling jujur yang bakal bikin kalian pengen putus atau malah makin sayang sama pasangan. Tergantung mental kalian setempe apa. 1. Menghancurkan ekspektasi Disney. Pernah nggak kalian dengar kalimat, yang penting kita saling mencintai, semuanya bakal baik-baik saja? Kalau pernah, tolong cari orang yang ngomong gitu, terus tabok mulutnya pakai sandal jepit. Itu adalah kebohongan publik terbesar setelah OTW teman kalian yang padahal baru bangun tidur. Cinta itu kayak bensin, teman-teman. Bensin doang nggak bakal bikin mobil jalan kalau mesinnya nggak kalian urus, olinya nggak diganti, dan bannya bocor halus. Kita semua dibohongi sama film Disney. Cinderella nikah, tamat. Padahal aslinya, minggu depannya si pangeran mungkin naruh handuk basah di atas kasur, dan Cinderella mulai mikir, apa gue balik jadi pembantu aja ya daripada ngurusin laki berantakan gini? Dengar ya, cinta itu perasaan yang malas. Cinta cuma hormon dopamin yang bertahan maksimal 2 tahun. Selebihnya, itu murni kerja bakti. Jadi kalau kalian masih percaya the one atau belahan jiwa yang bakal bikin hidup kalian otomatis bahagia tanpa usaha, selamat, kalian adalah target empuk penipuan tiket konser Coldplay palsu. 2. Mitos jalani aja dulu. Banyak pasangan di Indonesia itu penganut aliran jalani aja dulu. Ini adalah aliran paling sesat. Jalani aja dulu itu kode buat gue males mikirin masa depan. Yang penting sekarang ada yang bisa di-chat malam-malam. Hubungan sehat itu bukan kayak main seluncuran di waterboom yang tinggal meluncur terus nyebur. Hubungan sehat itu kayak daki gunung bawa beras 20 kilo. Capek? Banget. Pengen berhenti? Sering. Tapi kenapa orang tetap daki? Karena mereka tahu di atas ada pemandangan. Tapi masalahnya kalian sering daki gunung pakai sandal jepit dan gak bawa logistik. Terus komplain, kok kakinya lecet? Ya salah sendiri. Banyak orang bilang terima aku apa adanya. Ini adalah kalimat paling toksik dan egois yang pernah diciptakan manusia. Kalau apa adanya kamu itu males, gak mau kerja, bau badan, dan hobi ghosting kalau ada masalah, ya jangan harap dapat hubungan sehat. Hubungan sehat itu isinya 2 orang yang sama-sama mau berubah dan diperbaiki, bukan 2 patung batu yang nunggu keajaiban. 3. Kompromi itu bukan kalah, tapi strategi. Mari kita bahas kompromi, kata yang terdengar sangat dewasa, tapi aslinya menyakitkan. Kompromi itu artinya kamu harus nahan diri buat nggak marah pas pasanganmu beli barang nggak berguna. Demi dia juga nahan diri nggak marah pas kamu lupa naruh kunci motor. Misalnya masalah makan. Sayang mau makan apa? Terserah. Ini adalah momen di mana perang dunia ketiga hampir meledak. Di titik ini, cinta nggak berguna. Yang berguna adalah kesabaran setingkat dewa. Hubungan itu isinya negosiasi. Kamu mau nonton film horor, dia mau nonton drakor. Solusinya, nonton drakor horor. Enggak, solusinya adalah salah satu harus mengalah dengan ikhlas tanpa ngungkit-ngungkit di masa depan. Masalahnya kalian kalau ngalah itu dicatat di buku amal buruk. Ingat ya, tahun 2021 aku pernah nemenin kamu ke kondangan padahal aku ngantuk. Itu bukan kompromi, itu namanya nabung dendam. Dan dendam itu kayak jerawat batu, makin dipendung pas pecah sakitnya luar biasa. 4. Komunikasi itu bukan debat capres. Sekarang kita bahas komunikasi. Katanya kunci hubungan itu komunikasi, tapi masalahnya komunikasi kita itu kayak sinyal HP di pelosok, putus nyambung dan banyak noise-nya. Cewek kalau marah, diam, mode silent. Cowok kalau lihat cewek diam, oh dia lagi meditasi mungkin. Boom, meledaklah itu hubungan. Komunikasi itu bukan cuma ngomong tapi dengerin. Dan dengerin itu kerja keras. Karena pas pasanganmu curhat, otak kamu biasanya lagi mikirin, ini habis ini gue lanjut main Mobile Legends atau makan seblak ya. Jujur ya, kejujuran total dalam hubungan itu bisa membunuh. Kadang hubungan sehat butuh kebohongan putih yang strategis. Kalau pasanganmu nanya, aku gendutan ya? Dan kamu jawab, iya, kayak bola bekel. Itu bukan jujur, itu namanya cari mati. Hubungan sehat butuh diplomasi, bukan cuma kejujuran yang membabi buta. 5. Investasi emosi. Kenapa banyak orang milih jomblo? Karena jomblo itu murah dan tenang. Hubungan itu mahal, bukan cuma soal duit kencan, tapi soal energi. Bayangin, kamu baru pulang kerja, capek, pengen rebahan. Tiba-tiba pasanganmu bilang, kita perlu bicara. Itu adalah kalimat paling horor melebihi suara kuntilanak di tengah malam.
Tapi disitulah letak kerja kerasnya. Kamu milih buat duduk, dengerin, dan gak main HP. Kenapa? Karena kalau kamu nggak investasi waktu sekarang, kamu bakal bayar denda berupa drama seminggu ke depan. Hubungan itu kayak langganan Netflix. Kalau nggak dibayar tiap bulan, aksesnya diputus. Bedanya kalau Netflix putus, kamu cuma nggak bisa nonton. Kalau hubungan putus, kamu harus dengerin lagu galau Adele selama 3 bulan. 6. The hard truth. Jadi kesimpulannya apa? Cinta itu cuma pintu masuk. Di dalamnya kalian bakal nemu ruangan kotor yang harus disapu tiap hari, genteng bocor yang harus ditambal, dan tagihan listrik yang harus dibayar berdua. Kalau kalian nyari hubungan yang mengalir aja tanpa usaha, mending kalian pacaran sama ikan di sungai. Mengalir terus tuh sampai ke laut, terus dimakan hiu. Selesai. Hubungan sehat itu membosankan, kawan-kawan. Isinya rutinitas, diskusi soal cicilan, dan kompromi soal siapa yang harus cuci piring. Tapi di balik kebosanan itu ada keamanan. Ada rasa percaya kalau pas kamu jatuh, ada orang yang gak cuma bilang I love you, tapi juga bantu tarik kamu bangun. Cinta itu perasaan, tapi hubungan itu putusan. Pilih orang yang layak buat kamu ajak kerja bakti seumur hidup. Bukan cuma orang yang enak dipandang pas lagi selfie bareng. Gimana menurut kalian? Masih setuju kalau cinta itu cukup buat modal nikah? Atau kalian setuju kalau cinta itu sebenarnya cuma bonus dan yang paling penting itu sebenarnya adalah stok sabar yang gak terbatas? Coba tulis di kolom komentar, kita berantem sehat di sana. Jangan lupa kerja keras buat klik tombol subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Tetap waras, tetap usaha, karena cinta doang gak bikin kenyang.